Pernah dengar tentang Ethereum? Bayangkan seperti komputer raksasa di awan. Orang-orang menggunakannya untuk membuat hal-hal keren seperti game dan jenis uang baru. Hal-hal keren ini disebut aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Sama seperti menggunakan komputer biasa yang butuh biaya, menggunakan Ethereum juga butuh sedikit biaya yang disebut gas. Bayangkan gas seperti bensin yang menggerakkan mobil. Di Ethereum, gas mengacu pada biaya yang kamu bayar untuk menggunakan jaringan. Setiap tindakan yang kamu lakukan di Ethereum seperti mengirim uang atau bermain game membutuhkan sedikit gas. Biaya gas ini memastikan bahwa transaksi kamu diproses dengan cepat dan aman. Kenapa kita butuh biaya gas? Nah, ini punya tujuan yang sangat penting. Pertama, mencegah spam. Tanpa biaya gas, orang bisa memenuhi jaringan dengan banyak transaksi tidak berguna. Kedua, memberi insentif kepada penambang. Penambang itu seperti pekerja keras yang menjaga jaringan Ethereum berjalan lancar. Mereka mendapat imbalan berupa biaya gas atas usaha mereka. Biaya gas mungkin awalnya agak membingungkan, tapi jangan khawatir, ini bukan ilmu roket, kok. Mari kita pelajari bersama-sama. Gas diukur dalam satuan kecil yang disebut gwei. Satu gwei adalah 1 miliar dari 1 Ether. Jadi, jika kamu melihat angka besar, jangan panik. Itu hanya pecahan kecil dari Ether. Anggap saja gwei seperti sen dalam $1. Sama seperti 100 sen membuat $1. 1 miliar gwei membuat 1 Ether. Ini membantu kita untuk melakukan transaksi kecil tanpa harus menggunakan angka besar. Total biaya gas yang kamu bayar tergantung pada dua hal, harga gas dan batas gas. Harga gas adalah jumlah gwei yang kamu bayar per unit gas, dan batas gas adalah jumlah maksimum gas yang kamu izinkan untuk digunakan dalam transaksi. Harga gas itu seperti harga per liter bensin. Sama seperti harga bensin bisa naik turun, harga gas di Ethereum juga bisa berubah-ubah tergantung pada seberapa sibuk jaringan. Sedangkan batas gas itu seperti ukuran tangki bensin mobil kamu. Semakin besar batas gas, semakin banyak gas yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan transaksi. Namun, jika kamu menetapkan batas gas terlalu rendah, transaksi kamu mungkin gagal. Jadi, penting untuk memahami bagaimana harga gas dan batas gas bekerja bersama-sama untuk memastikan transaksi kamu berjalan lancar dan efisien. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang biaya gas, kamu bisa lebih percaya diri dalam melakukan transaksi di jaringan Ethereum. Ingat, ini semua tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara harga gas dan batas gas. Sekarang, kamu siap untuk menjelajahi dunia Ethereum dengan lebih percaya diri. Selamat bertransaksi. Bagian 5, kemacetan jaringan dan harga gas, efek jam sibuk. Ingat bagaimana lalu lintas macet saat jam sibuk? Hal yang sama bisa terjadi di jaringan Ethereum. Ketika banyak orang yang mencoba menggunakan Ethereum pada saat yang sama, jaringannya bisa macet. Kemacetan ini dapat menyebabkan harga gas melonjak, seperti tarif lonjakan pada aplikasi berbagi tumpangan. Bagian 6, strategi untuk menghemat gas, waktu adalah kunci. Jadi, bagaimana caranya agar tidak membayar biaya gas yang selangit? Biaya gas Ethereum bisa sangat bervariasi tergantung pada waktu dan aktivitas jaringan. Satu trik sederhana adalah dengan memperhatikan waktu. Transaksi yang dilakukan pada saat jaringan tidak terlalu sibuk cenderung memiliki biaya gas yang lebih rendah. Sama seperti kamu akan menghindari mengemudi selama jam sibuk, cobalah untuk menghindari melakukan transaksi di Ethereum saat jaringan sedang sibuk. Ketika banyak orang menggunakan jaringan, biaya gas meningkat karena permintaan yang tinggi. Akhir pekan dan malam hari cenderung tidak terlalu padat, yang berarti biaya gas lebih rendah untukmu. Pada saat-saat ini, aktivitas jaringan menurun, sehingga biaya gas juga menurun. Dengan merencanakan transaksi pada waktu-waktu ini, kamu bisa menghemat banyak uang. Ingatlah untuk selalu memeriksa biaya gas sebelum melakukan transaksi. Ada banyak alat dan situs web yang dapat membantumu memantau biaya gas secara real-time. Menggunakan alat ini dapat membantumu menemukan waktu terbaik untuk melakukan transaksi. Dengan sedikit perencanaan dan perhatian terhadap waktu, kamu bisa menghindari biaya gas yang tinggi dan mengoptimalkan penggunaan Ethereum. Jadi, selalu ingat, timing is key. Bagian 7, cara lain untuk mengoptimalkan penggunaan gas. Selain mengatur waktu transaksi, ada cara lain untuk menghemat gas. Misalnya,
Kamu dapat menggunakan dompet mata uang kripto yang memungkinkan kamu menyesuaikan batas gas secara manual. Kamu juga dapat menjelajahi penggunaan solusi layer 2 yang seperti jalan raya yang lebih cepat dan murah yang dibangun di atas jaringan Ethereum utama. Bagian 8. Masa depan gas di Ethereum. Solusi layer 2 dan selanjutnya. Ethereum telah menjadi salah satu platform blockchain paling populer di dunia. Tetapi dengan popularitasnya datang tantangan besar, terutama dalam hal biaya gas yang tinggi dan skalabilitas jaringan. Komunitas Ethereum terus berupaya untuk meningkatkan jaringan dan membuatnya lebih skalabel. Para pengembang bekerja tanpa lelah untuk menemukan solusi yang dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan jaringan. Salah satu pendekatan yang paling menjanjikan adalah pengembangan solusi layer 2. Solusi layer 2 seperti Optimism dan Arbitrum sudah mendapatkan daya tarik dan membantu mengurangi biaya gas. Solusi ini bekerja dengan memproses transaksi di luar rantai utama Ethereum, kemudian mengirimkan data transaksi kembali ke rantai utama dalam satu batch. Ini tidak hanya mengurangi biaya gas, tetapi juga meningkatkan kecepatan transaksi. Di masa depan, kita dapat mengharapkan solusi yang lebih inovatif yang akan membuat penggunaan Ethereum lebih murah dan lebih mudah diakses oleh semua orang. Teknologi seperti ZK Rollups dan Plasma juga sedang dikembangkan dan diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam cara kita menggunakan Ethereum. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, kita mungkin akan melihat masa depan di mana Ethereum dapat digunakan oleh jutaan orang tanpa hambatan biaya atau kecepatan. Ini adalah masa depan yang sangat menarik bagi komunitas Ethereum dan dunia blockchain secara keseluruhan. Bagian 9. Kesimpulan, menavigasi dunia biaya gas. Biaya gas merupakan bagian penting dari ekosistem Ethereum, tetapi tidak harus menjadi beban. Dengan memahami cara kerja biaya gas dan menggunakan beberapa strategi sederhana, kamu dapat menghemat uang dan menikmati semua manfaat menggunakan Ethereum. Ingat, dunia teknologi blockchain terus berkembang, begitu pula cara kita mengoptimalkan pengalaman kita. Bagian 10. Satu hal terakhir, pengingat ramah. Sama seperti belajar mengendarai mobil yang membutuhkan sedikit latihan, begitu pula menavigasi dunia Ethereum dan biaya gas. Jangan takut untuk bereksperimen, bertanya dan belajar dari kesalahan. Semakin banyak kamu menggunakan Ethereum, kamu akan semakin nyaman. Dan siapa tahu, kamu mungkin menemukan hasrat untuk teknologi blockchain di sepanjang jalan.